Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menggandeng Vietnam dan Indonesia dalam menahan ekspansi China di Laut China Selatan. Hal itu dilakukan Washington dengan menjanjikan dukungan di beberapa bidang utama termasuk peningkatan keamanan maritimnya. Mengutip Reuters, dalam kunjungan Wakil Presiden Wapres AS Kamala Harris ke Vietnam, Washington menawarkan lebih banyak kunjungan kapal perang AS kepada Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Kamala bahkan menekankan kembali bahwa ekspansi Beijing merupakan sesuatu yang berbahaya. Kita perlu menemukan cara untuk menekan, meningkatkan tekanan pada Beijing untuk mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut, dan untuk menantang, intimidasi dan klaim maritim yang berlebihan. Tak hanya dengan perkuatan pertahanan, Kamala juga mengumumkan dukungan 1 juta dosis vaksin COVID-19 tambahan untuk membantu Vietnam dan Indonesia dalam melawan pandemi. Dengan tambahan ini, AS telah memberikan 6 juta dosis vaksin plus $23 juta dana bantuan penanggulangan pandemi. Ketegangan di LCS memang meningkat. AS sempat mengirimkan kapal perangnya ke wilayah itu yang dibalas dengan pengiriman pesawat siluman oleh China. LCS sendiri merupakan jalur penting untuk sebagian besar pelayaran perdagangan dunia yang diklaim oleh beberapa negara. Bukan hanya China, tapi Vietnam, Malaysia, dan Filipina. China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan di kawasan. Sementara itu, sebelum kedatangan Harris, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dilaporkan mengadakan pertemuan mendadak dengan Duta Besar China Xiongbo. Dalam pertemuan ini, Chinh mengatakan Vietnam tidak bersekutu dengan satu negara melawan negara lain. Hal itu menempatkan sorotan baru pada salah satu kapal yang paling memecah belah dalam armada Angkatan Laut AS. Tergantung pada siapa Anda berbicara, kapal tempur littoral, LCS, adalah ancaman angkatan laut yang mampu meledakkan setiap operasi China di Laut China Selatan, atau simbol mengambang dari semua masalah angkatan laut AS yang paling merusak. Dan sementara para pemimpin angkatan laut AS memuji kecepatan dan kelincahan LCS di daerah pantai yang lebih dangkal, para kritikus menunjuk pada persenjataannya yang terbatas dan sejarah kerusakan mekanisnya. Kehadiran kami di Indo-Pasifik memiliki sejarah yang sangat panjang, termasuk sekarang, membantu menjamin perdamaian dan keamanan, kebebasan perdagangan dan perdagangan, kebebasan navigasi.